Penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia. Setidaknya ada 13 jenis data yang dilindungi oleh undang-undang yang dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah jenis data umum dan juga jenis data spesifik. Secara garis besar, disiapkan dua jenis sanksi bagi pelanggar. Dalam hal ini adalah perseorangan atau korporasi, dan kedua adalah badan pemerintah, dan yang ketiga adalah organisasi internasional. Sanksi administrasi yang akan diterima berupa yang pertama, peringatan tertulis, dan yang kedua, penghentian pemrosesan data pribadi, yang ketiga, penghapusan hingga pemusnahan data pribadi, dan yang keempat adalah sanksi administrasi berupa 2% dari pendapatan yang dihasilkan oleh pelanggar tersebut. Mei 2021. Masyarakat heboh akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan. Salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Kebocoran data, peretasan, hingga pembobolan rekening pribadi tidak jarang terjadi di Indonesia. Dan ini tentunya membuat kita untuk lebih waspada. Pada tahun 2020 saja, tercatat ada 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online seperti Tokopedia, Bineka.com, Shopback, data pemilih pada pemilu 2014, hingga data pelanggan layanan finansial, Kredit Plus, dan Cermati. Perlindungan data pribadi. Pernahkah kamu memasukkan nomor ponsel ketika membuat akun media sosial? Atau pernahkah kamu mengunggah foto KTP ketika kamu membuat akun di aplikasi keuangan? Setelahnya, pernahkah kamu mendapatkan telepon dari pihak yang tidak dikenal untuk menawarkan barang atau jasa, padahal kamu tidak pernah merasa memberikan nomor HP kamu ke mereka? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dinda Nuraini dari Prodi Farmasi NIM 23090100102. Di sini saya ingin memenuhi tugas saya untuk ulangan tengah semester literasi digital dengan dosen Bapak Indung Wijayanto. Di sini saya ingin membahas tentang pentingnya perlindungan data diri di Indonesia. Perlindungan data diri di Indonesia. Data diri adalah hak milik kita. Seharusnya kita juga perlu untuk menjaga kerahasiaannya. Sebuah perusahaan atau badan pemerintah seharusnya meminta izin kita jika ingin menggunakan data diri kita. Jika ada pihak yang menggunakan data diri kita tanpa izin dari kita, sebaiknya pihak tersebut dapat mendapatkan sanksi. Di era digital ini, banyak sekali perusahaan yang memerlukan data diri dan memproses data diri kita. Dan masih banyak kebocoran yang terjadi di Indonesia ini. Karena di Indonesia belum ada peraturan khusus tentang perlindungan data diri. Sebagai contohnya, di tahun 2020 terjadi kebocoran data pribadi di aplikasi Tokopedia. Untuk menanggulangi masalah tersebut, DPR mengeluarkan RUU tentang perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah agar pemilik data pribadi memiliki hak penuh atas data pribadi mereka. Dan agar pihak lain tidak menyalahgunakan data diri kita. Sebagai pemilik rumah, kita juga harus tahu siapa tamu yang mampir ke rumah kita dan juga harus mengontrol apa yang mereka minta. Begitu juga dengan gadget kita. Kita harus tahu aplikasi apa yang akan kita unduh dan apa yang aplikasi mau tentang data diri kita. Jadi teruslah berhati-hati jika ingin mengupload data diri kita agar tidak terjadi kebocoran data diri yang akan berakibat fatal untuk diri kita. Karena di Indonesia belum ada peraturan khusus tentang data diri kita. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.